Oke, selamat datang di channel Aris Air Pro yang mudah-mudahan bisa selalu memberikan informasi terbaru untuk Anda semuanya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan sedikit berbagi yaitu tentang bagaimana cara kita menganalisa kebutuhan pakan dalam berbudidaya ikan dan bagaimana cara kita menganalisa apakah ikan yang kita pelihara ini akan memberikan keuntungan atau malah justru akan memberikan kerugian bagi kita. Oke. Di sini saya menggunakan software, sebenarnya ini adalah aplikasi Microsoft Excel yang sudah saya format sedemikian rupa sehingga dapat membantu kita dalam menghitung atau menganalisa kerugian atau keuntungan di dalam berbudidaya ikan. Oke, mungkin software ini saya terinspirasi dari channel Bang Gulo yang di mana channel tersebut atau channel Bang Gulo ini adalah mengupas tentang budidaya ikan nila secara detail dan bagus. Nah, itu juga bisa buat untuk acuan. Jangan lupa kunjungi juga channel Bang Gulo seperti itu ya. Ada beberapa keuntungan yaitu buat teman-teman yang mungkin tidak mempunyai laptop atau tidak mempunyai komputer, software ini juga dapat digunakan atau dibuka di HP. Jadi kita dapat menghitung atau kita dapat menganalisa menggunakan HP. Yang penting HP kalian sudah ada aplikasi Microsoft Office atau Microsoft Excel. Kalian bisa download di Play Store kayak gitu ya. Jadi untuk membuka aplikasi ini hanya membutuhkan software Microsoft Excel. Oke. Sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan sedikit menerangkan bagaimana cara kerja software ini. Oke, cara kerja software ini adalah kita memiliki beberapa tugas atau kita diberikan beberapa kolom yang harus kita isi agar software ini dapat memprediksi berapa keuntungan, kemudian berapa kerugian yang mungkin akan kita dapat setelah berbudidaya ikan, begitu ya. Di sini ada beberapa kolom yang mempunyai warna. Nah, hal yang harus kita lakukan adalah mengisi kolom yang berwarna putih atau kolom yang tidak ada warnanya. Contohnya di sini adalah nomor kolam. Oke, nomor kolam ini harus kita isi karena mungkin ada beberapa kawan-kawan yang memiliki lebih dari satu kolam. Jadi software ini untuk menganalisa satu kolam gitu ya. Untuk beberapa kolam juga nggak apa-apa ya. Yang penting pada intinya nanti ini untuk mengukur seluruh berapa kebutuhan pakan. Oke. Kemudian di sini ada bulan tebar. Bulan tebar juga harus kalian isi karena ini warnanya putih ya. Warna putih ini harus kalian isi. Kemudian bulan tebar ini adalah untuk menentukan sudah berapa lama kita pelihara ikan, gitu ya. Dan kemudian kita ke bawahnya lagi, di sini ada perbandingan pakan. Saya nggak tahu istilahnya itu apa itu rasio pakan atau mungkin apa. Yang penting di sini adalah ada beberapa metode. Ada juga yang menggunakan 3% pakan dari bobot ikan. Contoh misalkan di sini adalah bobot ikan misalkan 100 gram. 2% dari 100 gram adalah berarti sekitar 2 gram gitu ya. Nah, jadi di sini untuk menentukan kebutuhan pakannya kita tinggal tulis mau berapa persen kita memberi pakan kepada setiap ikannya kayak gitu ya. Yang umum dilakukan adalah 2-5%. Mungkin ada yang 10%, ada juga. Tapi semakin besar perbandingan pakannya, maka nanti kita juga akan besar pula pengeluaran pakannya. Maka ini akan berkaitan erat dengan FCR di sini atau Fat Conversion Ratio gitu ya. Jadi perbandingan 1 kilo pakan yang diharapkan jangan sampai 1 kilo pakan menghasilkan 1 kilo daging ya. Kalau bisa di bawah 1% kayak gitu ya. Makanya di sini perbandingan pakannya saya menggunakan 2%. Silakan teman-teman bisa lihat sendiri nanti perubahannya. Makanya jangan di skip. Dan kemudian di sini ada tulisan berapa kali kita memberi pakan dalam satu hari, gitu ya. Jadi ada beberapa kawan-kawan yang menggunakan sistem 3 kali sehari, ya gitu ya. 3 kali sehari. Sedangkan kebutuhan pakan dalam setiap harinya kita juga harus tahu. Dalam satu hari membutuhkan berapa kilo pakan untuk seluruh ikan yang kita pelihara. Nah, di sini kita harus tulis. Kalau di sini saya tulis 2 kali dalam satu hari, dalam maksudnya adalah siang dan sore. Tapi ada beberapa teman-teman juga yang menggunakan 3 kali, yaitu pagi, siang, dan sore, seperti itu ya. Silakan ini diisi terserah. Kemudian di sini adalah untuk menentukan berapa kubik air yang berada di kolam kawan-kawan atau di kolam kita itu ya. Maka kawan-kawan juga harus mengisi berapa panjang dari kolam, kemudian lebar dari kolam, kemudian ini adalah tinggi air seperti itu ya. Kalau ini sudah diisi, kebetulan di sini kolam saya adalah panjangnya adalah 800 cm,
lebarnya ada 200 cm, kemudian tinggi airnya saya menggunakan 60 cm. Makanya di sini ditemukan volume air yaitu 9,6 kubik kayak gitu ya. Maka dari itu di sini nanti akan menemukan berapa jumlah ideal di dalam kolam kita dengan ukuran volume air 9,6 kubik kayak gitu ya. Oke, sampai sini. Dan kemudian di sini ada lagi kolom putih yaitu pada tebar. Nah, ini akan berkaitan erat dengan metode yang kita gunakan. Saya contohkan di sini yang sedang marak adalah metode bioflok, kemudian metode filterisasi, kemudian ada lagi metode pokoknya air tenang gitulah, air nggak pakai apa-apa, ya air saja kayak gitu, nggak ada alat-alat lainnya, mau kincir atau mungkin pompa atau mungkin aerator itu nggak ada. Itu ada beberapa metode. Nah, silakan teman-teman sesuaikan. Apabila menggunakan sistem bioflok, kalau dari beberapa artikel yang saya baca, bioflok itu mampu tebar padat sampai dengan jumlah ikan itu sampai 200 ekor per meter kubik katanya, tapi saya belum coba. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan sistem pompa air tapi bukan sistem filterisasi. Jadi pompanya itu hanya untuk menyirkulasi air berputar dari dasar sampai ke atas. Jadi berputar seperti itu terus. Nah, kepadatannya di sini saya menggunakan 91 ekor per meter kubik. Seperti itu ya. Dan kemudian lagi kita menuju ke bawah. Di sini ada harga bibit. Nah, di sini harga bibit saya sengaja kosongi. Kenapa? Karena saya di sini kebetulan memelihara ikan nila dengan sistem pemijahan sendiri. Jadi saya tidak mengeluarkan biaya untuk membeli bibit. Namun apabila teman-teman di saat memelihara itu membeli bibit, maka tulislah harga bibit per ekornya, misalkan 100 rupiah. Silakan teman-teman tulis juga 100 rupiah. Maka nanti secara otomatis di sini tertulis juga modal bibit ya, secara keseluruhan. Oke. Karena saya tidak menggunakan, saya tulis 0 saja gitu. Kemudian harga jual pasaran di daerah masing-masing teman-teman ya. Kalau di tempat saya, walaupun saya belum pernah jual, tapi saya udah cek survei harga itu berkisar angka 25.000 sampai 30.000. Maka saya ambil angka terendah yaitu sekitar 20.000 seperti itu. Di sini juga teman-teman harus isi harga jualnya, harga kemungkinan gitu ya. Harga pasaran itu harga berapa kepada tengkulak seperti itu ya. Karena otomatis kalian itu mempunyai kolam yang jumlahnya tidak sedikit, nggak mungkin kita akan ecer ya, tapi mungkin juga sih. Nah, kemudian di bawahnya ini ada warna merah harga pakan. Nah, harga pakan ini saya bagi menjadi 4. Kenapa menjadi 4? Karena di sini saya menganalisanya itu hanya untuk 4 bulan atau sekitar 16 minggu saja gitu ya. Jadi pada bulan pertama biasanya kan benih masih kecil, kita menggunakan pakan yang kecil juga, tapi menggunakan nilai protein yang kandungan proteinnya tinggi, sekitar 30% kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah usia 2 bulan, kemudian biasanya itu kita sudah bisa mengganti pakannya ke yang lebih besar. Contohnya ke angka -1 gitu ya. Kalau yang 19.000 di sini harga pakan yang pertama bulan pertama ini biasanya saya menggunakan PF 1000. Kalau di tempat saya itu harganya variasi dari mulai 18.000, 19.000 sampai 20.000. Dan kemudian di bulan kedua biasanya ikan kan sudah semakin tumbuh besar. Maka dari itu pakan juga kita akan rubah menjadi yang lebih besar. Contohnya menjadi -1 atau mungkin langsung -2 nggak apa-apa, nggak tahu lah ya, sesuai dengan ukuran ikan teman-teman dan disesuaikan dengan mulut ikan yang kawan-kawan pelihara gitu ya. Nah, kemudian di bulan ketiga juga sama, kemungkinan juga sudah ada perubahan atau perkembangan ikan jauh lebih besar lagi, maka angkanya juga nilai ukuran dari pakannya itu juga harus kita perbesar lagi. Nah, di sini saya ada angka 12.000, ada angka 10.000. Yang 10.000 ini sebenarnya nggak ada, tapi ini adalah pakan mix ya. Jadi istilahnya itu pakan campuran dari pakan yang harganya 12.000 dicampur dengan pakan yang harga sekitar 7.000, maka ketemunya per kilonya adalah sekitar 10.000. Jadi seperti itu ya. Dan kandungan proteinnya kalau dihitung itu sekitar 20% kayak gitu ya. Kalau yang 12.000 ini kan sekitar 30% gitu ya. Kemudian yang 19.000 juga ini 32 atau 35 lah, 32 ke atas kayak gitu.
Nah, kemudian di bulan keempat itu juga sama, saya masih biasanya menggunakan pakan campuran, yaitu antara pakan yang harga sedang dengan harga murah, saya campur seperti itu. Dan kemudian kalau untuk menunggu panen atau istilahnya itu kita nunggu pengepul datang, biasanya saya menggunakan pakan yang sangat murah, hanya untuk ya kehidupan saja gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kolom yang bawah ini ya. Jadi di sini kita mempunyai kegiatan atau kita mempunyai pekerjaan dalam mengisi kolom-kolom ini itu dalam setiap minggunya. Oke, saya contohkan di minggu pertama ini. Di sini ada tulisan bobot rata-rata ikan ya. Jadi kita harus mengetahui berapa bobot rata-rata ikan. Caranya yaitu dengan cara kita mensampling. Kita tidak akan mungkin menimbang satu persatu seluruh ikan untuk mendapatkan bobot rata-rata. Jadi caranya adalah kita ambil beberapa ikan. Saya contohkan seperti ini. Saya mengambil 10 ikan yang ada di kolam, kemudian saya timbang. Ternyata setelah ditimbang itu beratnya adalah sekitar 100 gram dari 10 ekor ikan. Maka berat rata-rata ikan tersebut adalah 100 gram dibagi 10 ekor ikan, ketemu 10 gram per ikan. Jadi mewakili dari seluruh ikan yang ada di kolam kita, bobot rata-ratanya adalah sekitar 10 gram kayak gitu ya di sini. Nah, karena di sini 10 gram, maka kita bisa mengetahui berapa kebutuhan pakan. Jadi kebutuhan pakan tiap harinya adalah sekitar 171 gram. Dan kemudian dalam pemberian pakannya, dalam satu kali pemberian pakan, karena di sini menggunakan sistem 2 kali sehari, maka 171,9 gram ini dibagi 2, ketemunya dalam setiap kali memberi pakan adalah sebesar 86 gram. Itulah cara memberi pakan. Nah, kita di sini juga bisa mengetahui berapa jumlah bobot dari keseluruhan ikan. Dari 874 ekor ini, karena bobot masing-masingnya ada sekitar 10 gram, maka total keseluruhannya adalah 10 kali 874 dikalkulasi atau diratakan menjadi sekitar 9 kilo gitu ya. Jadi mudah-mudahan software ini cukup detail ya. Kemudian kita analisa lagi, coba sampai ke minggu keempat. Saya contohkan seperti ini ya. Mohon maaf. Di sini ada angka ikan hidup ya. Di minggu pertama ini di sini saya contohkan tulis ada 10 ekor ikan yang mati. Maka dari 874 dikurangi 10, maka ketemu adalah 864. Jadi kita tidak usah menghitung secara otomatis karena kita memasukkan data ada 10 ekor ikan dalam 1 minggu yang mati, maka secara software ini secara otomatis akan menghitung sendiri seperti itu ya. Dan kemudian software ini juga karena sudah menghitung ada 10 ekor ikan yang mati, maka secara otomatis di sini angkanya juga akan mengurangi. Kita coba di sini kalau tidak ada yang mati, maka di sini angka kebutuhan pakan perharinya juga akan naik. Karena di sini ada yang mati 10 ekor, maka ada pengurangan 10 ekor yang tidak makan. Nah, seperti itu, maka di sini kebutuhan pakannya pun akan menurun. Jadi secara detail kita akan bisa mengetahui berapa kebutuhan pakan yang dibutuhkan kepada ikan kita yang berada di kolam. Seperti itu ya. Oke, dan kemudian kita coba analisa setelah 1 bulan, karena di sini dalam satu warna itu berisi 4 kolom atau dikatakan 1 bulan. Kita coba menganalisa keuntungan. Nah, di sini tebar awal di angka 5 gram sampai di sini bukan acuan ya, bukan acuan, atau mungkin ini hanya sebagai contoh saja. Di dalam 1 bulan ini sudah mencapai bobot 30 gram per ikannya, maka kita di sini juga bisa mengetahui biaya pakan yang dikeluarkan selama 1 bulan yaitu sebesar 159.000 seperti itu ya. Dan kita juga di sini bisa mengetahui HPP atau harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan itu kita tidak boleh menjual ikan per kilonya di angka di bawah 6.210, minimal itu di angka 6.210. Itu juga baru balik modal seperti itu ya. Dan kemudian total penjualannya di sini juga kita bisa memprediksi total penjualan dengan harga 20.000 per kilo yaitu sebesar 515.000 ya.
Seperti itu ya. Karena di dalam 1 bulan itu kita mendapati seluruh bobot ikan adalah bobot total ikan hidup keseluruhan adalah 26 kilo. 26 kali 20 adalah sekitar 515 seperti itu ya. Dan kemudian ini adalah keuntungan kotor atau total penjualan. Kemudian keuntungan bersihnya yaitu total penjualan dikurangi biaya pakan yang dikeluarkan, maka ketemulah untung kita dalam 1 bulan itu adalah sekitar 355.000 seperti itu ya. Dan untung per minggunya di sini juga kita bisa mengetahui di dalam 1 minggu kita mendapatkan upah sebesar 88.799 rupiah seperti itu. Nah, apabila kita masih berlanjut di bulan kedua, maka di sini juga akan secara otomatis menghitung dari mulai bulan pertama sampai bulan kedua. Semakin lama kita memelihara, maka ikan juga akan semakin besar dan keuntungannya juga akan semakin besar. Di sini contohkan di bulan pertama keuntungannya adalah 355.000 dan kemudian di sini di bulan kedua keuntungannya sudah naik menjadi 660.000. Nah, jadi dalam setiap bulannya kita bisa memprediksi atau bahkan dalam setiap minggunya kita bisa memprediksi apakah apabila kita menjual ikan di usia 1 bulan atau 2 bulan atau 3 bulan kita sudah mendapatkan untung atau belum, seperti itu ya. Nah, sekarang seperti yang saya katakan tadi, apabila nilai perbandingan pakannya ini kita semakin besar, contoh misalkan kita memberikan pakan itu 5% dari bobot ikan, coba kita ya lihat 5%. Nah, maka keuntungan kita juga akan semakin menipis, bahkan semakin lama itu ini akan kita akan merugi. Jadi seperti itu ya. Kalau hanya untuk pembenihan saja mungkin ini masih untung, tapi keuntungannya juga sedikit ya, karena presentasi pakannya ini kita perbesar seperti itu ya. Tapi ada juga yang mengatakan semakin banyak kita memberi pakan, maka ikan juga akan semakin cepat tumbuh besar seperti itu ya. Maka semuanya perlu kita coba dan semuanya perlu kita analisa. Dan di sini saya masih menggunakan, kalau ikan-ikan yang saya gunakan adalah masih menggunakan sistem 2-3%. Jadi saya menggunakan 2 saja seperti ini ya. Jadi kita bisa memprediksi apakah di dalam berbudidaya ikan ini kita bisa untung atau rugi seperti itu ya. Nah, aplikasi ini, software ini juga bisa memprediksi berapa isi ikan di dalam setiap kilonya seperti itu ya. Isi per kilo, contoh misalkan di sini. Setelah kita memelihara selama 4 bulan, maka kita bisa mendapatkan isi 4 ekor per kilonya ya. Yang semulanya di minggu pertama adalah 200 ekor per kilo di dalam memelihara ikan. Kita bisa melihat di sini grafiknya ya. Semakin ke sini berarti ikannya semakin besar seperti itu ya. Dan di sini juga kita bisa mengetahui nilai FCR-nya. Jadi nilai FCR-nya ini adalah 0,3 pakan bisa menghasilkan 1 kg daging. Ini harapannya, tapi pada realitanya atau pada kenyataannya biasanya nggak seperti ini, seperti itu ya. Apabila ada kesalahan mungkin bisa dikoreksi ya, seperti itu ya. Kemudian kita juga bisa mengetahui berapa total pakan yang sudah kita keluarkan. Saya contohkan di sini adalah di sini total pakan yang sudah dikeluarkan sesuai dengan data yang kita masukkan di sini, maka di sini tercatat sekitar 83,5 kilo. Seperti itu ya. Jadi ini adalah total pakan yang sudah kita keluarkan. Nah, di sini juga kita dapat melihat biaya per minggu. Jadi kita juga bisa mempersiapkan analisa berapa sih kita membutuhkan biaya dalam setiap minggunya gitu ya. Atau mungkin bahkan setiap bulannya gitu ya. Jadi kita bisa memprediksi di sini, kita bisa melihatnya. Nah, jadi ini mungkin bisa menjadi sedikit membantu pekerjaan kita ya. Jadi dalam setiap minggunya kita tidak perlu mengambil kalkulator, kita oret, kita tinggal memasukkan data saja ke sini, secara otomatis seluruhnya akan terhitung. Seperti itu ya. Apabila kita belum mencapai sini, misalkan kita ini masih 0 semua ya. Ini masih 0 semua, nanti secara otomatis di sini juga angkanya belum bisa bekerja ya, masih 0 semuanya. Jadi nanti akan disesuaikan sampai berapa minggu kita memelihara, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu untuk sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana cara kita menganalisa kebutuhan pakan yang sekiranya tidak rugi di dalam berbudidaya ikan. Nah, kemudian buat teman-teman yang membutuhkan software ini, oke, mungkin software ini adalah saya terinspirasi itu dari channel Bang Gulo ya.
Oke, buat teman-teman yang mungkin membutuhkan software ini, ini gratis ya, karena apa namanya ya, ini juga saya boleh nyontek kayak gitu ya. Ini saya buat sendiri, tapi kalau nggak ada contekan atau mungkin nggak ada yang menginspirasi, mungkin juga nggak sampai kepikiran seperti ini gitu ya. Jadi buat teman-teman yang membutuhkan, saya kasih gratis, cuma ada syaratnya, yaitu dengan cara screenshot kalian sudah subscribe di channel ini, yaitu dengan cara kalian mengirimkan screenshot hasil kalian sudah subscribe ya di channel ini ya. Nanti kalian kirimkan lewat WA yang berada di bawah ini. Oke. Kalau kalian sudah subscribe, otomatis nanti software ini bisa dikirim. Oke, seperti itu ya. Mungkin videonya cukup sampai sini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah dimengerti dan tidak memeti ya. Oke, saya Rizky Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.